Baik, selamat malam semuanya. Saya Andremedia Kristianut Sasonika dengan NIM 67 2024 131 dan partner saya. Saya adalah Cheryl Aulia Riviera Dion dengan NIM 67 2024 121. Kami dari kelompok terserah ingin menampilkan atau mempresentasikan bagaimana tutorial cara mendownload Debian 12 Linux. Ya, oke. Dan kita akan melakukannya di VirtualBox. Jadi pertama share screen. Oke, tentu saja langkah pertama adalah membuka Oracle VirtualBox-nya. Kemudian klik New untuk membuat folder baru. Kemudian kita beri nama dari operating system-nya. Namanya bebas, misalnya Debian tugas. Lalu klik folder untuk menyimpan file tersebut agar tidak bingung saat membuka filenya. Kemudian selanjutnya ini tipe. Kita karena mau mendownload Linux, jadi kita ya pilih Linux. Dan karena laptopnya tersedia 64 bit, jadi kita memilih di version itu Debian 64 bit. Oh ya, sama subtype-nya tadi juga pilih Debian dulu. Kemudian klik hardware dan di base memory tidak boleh sampai melewati batas hijau. Kalau oranye merah tuh nggak boleh. Pokoknya paling mentok itu hijau. Selanjutnya kita membuka hard disk. Kemudian kita pilih Create a Virtual Hard Disk Now. Dan filenya sudah tersimpan di tugas Debian di VirtualBox Lenovo itu. Lalu di hard disk file type and variant kita pilih VHD atau virtual hard disk. Lalu klik finish. Oke, selanjutnya kita pergi ke storage. Nah, ini kita harusnya pilih optical drive yang empty ini. Ini kita harus eh mengisinya dengan ISO file. Tetapi kalau misalnya belum download, kita bisa download itu dari internet misalnya. Oke, kita akan membuka internetnya dulu. Sebentar. Oh, maksudnya browser. Lalu search atau klik enter pada menu itu. Kemudian klik download untuk mendownload ISO file tersebut. Dan file tersebut akan terdownload di sebelah pojok kanan atas. Nah, ini kan sudah pernah download kan. Nanti biasanya masuknya di library di download. Oke, jadi karena sudah pernah mendownload, tidak usah mendownload lagi. Kemudian kita balik dan melakukan hal yang tadi. Lalu choose a disk file dan klik Nah, Debian 12. oke. Kemudian karena sudah selesai, kita setting-setting OS-nya, kemudian kita jalankan OS palsu kita. Start.
Kemudian kita klik graphic install biar gampang, kemudian enter. Kemudian tambahnya akan seperti ini. Kita memilih select language atau bahasa Inggris agar mudah karena kita hanya memahami bahasa Inggris. Lalu klik continue. Nah, ini nggak ada Indonesia, jadi pilih other aja. Karena kita Indonesia terletak di benua Asia, kita pilih Asia. Lalu klik continue. Nah, ini Indonesia, maksudnya ini Indonesia. Klik continue. Untuk country base-nya kita memakai unit state, karena itu yang paling gampang. Lalu klik continue. Oke, untuk konfigurasi keyboardnya kita pilih bahasa Inggris karena tadi juga udah milih bahasa Inggris. Lalu menunggu loading additional components sampai selesai. Lalu hostname kita kasih, itu terserah sesuai dengan yang kalian mau. Oke, terus untuk domain name juga terserah aja sih, itu bebas, nggak ngaruh juga. Karena Cuma, kami dari kelompok cuma terserah, kita akan menamai file kita dengan terserah. Lalu buatlah password. Ini buatnya yang gampang aja ya, karena biar gampang diingat. Buat sesimpel mungkin. Lalu klik continue. kemudian ini nama usernya karena kita kelompok terserah, kita isi ke terserah lagi. Kelompok terserah. Lalu buat username-nya. Oh, ternyata tadi itu kita mengalami masalah karena memakai huruf kapital di depan. Oke, nggak apa-apa, kita ulangi lagi. Nah, ini kita membuat password lagi. Passwordnya sama dengan yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu klik continue. Dan kita menunggu sampai selesai. Nah, karena kita terletak di Jawa Tengah, kita pilih Western Sumatera, Jakarta, Java, VSN, Central Kalimantan, lalu klik continue.
Oke, jadi kita ini untuk partisi disknya kita pilih yang guided sama use entire disk aja. Kemudian klik continue. Lalu kita klik atau VBox hard disk, lalu klik continue. Oke, ini mendingan satu file in one partition aja. Kemudian Biar klik gampang. continue. Lalu klik continue. Oke, jadi ini kan partisinya sudah dibuat ya. Berarti kita gantikah ke disknya. Nah, karena kita emang mau partisi disknya, kita pilih yes. Ini ya, kebentuk dua partisi ya. Lalu kita menunggu lagi sampai installing the base systemnya selesai. Ya, setelah selesai, kita ditanyain kalau misalnya kita mau scan ekstra instalasi media atau enggak. Nah, kita itu nggak usah, soalnya nanti di-scan lagi lama. Dan nggak perlu-perlu banget juga sih. Terus tekan yes, continue. Nah, ini ini sama, nggak usah di-scan-scan lagi lah lama. No. Lalu klik No, continue. tadi salah pencet berarti. Karena kita negaranya di Indonesia, jadi kita pilih country-nya Indonesia, lalu klik continue. Oke, ini debdebian.org juga. Ini skip aja, nggak perlu. Lalu kita menunggu lagi sampai configuring apt-nya selesai. Karena kita sudah mendownload, jadi kita tidak perlu klik yes, jadi kita klik no, lalu continue. Oke, jadi selanjutnya ini buat proses instalasi ini ngaruh banget. Jadi kalau mau GUI itu misalnya kayak nggak mau layar hitam aja, kita harus pilih Debian ini, desktop environment, sama standard system utility. Karena kalau gini, nanti bakal, kalau ininya dilepas nanti bakal layar hitam semua. Terus yang GNOME aneh-aneh ini, di bawah ini cuma tema, nggak usah diinstal nanti kelamaan. Ya udah, kalau gitu klik continue aja. Lalu tampilan selanjutnya akan seperti ini. Kita pencet yes. Karena kalau kita klik no, itu nanti prosesnya akan gagal. Lalu kita klik continue. Kemudian ini nggak usah manual, yang bawah aja. Lalu klik continue. Lalu kita menunggu finishing the installation sampai selesai.
Nah, ini klik, nggak usah klik apa-apa sih. Ini nggak apa-apa, ditunggu aja. Ini proses bootingnya. Yes, akhirnya proses instalasi kita udah selesai. Ini tinggal masuk ke laptopnya aja. Maksudnya masuk masuk ke OS-nya aja. Ini kan tadi username kita kan kelompok terserah, tinggal ditekan aja. Lalu masukkan password yang sudah kita pilih tadi. Lalu tadi di enter, tapi anu nampaknya laptop saya lemot. Jadi ya ditunggu saja. Harap bersabar. Nah, kita udah masuk nih. Kita bisa klik ini kalau mau. Jadi kayak desktopnya itu ada dua gitu, jadi kita bisa melakukan sesuatu di satunya, tapi HP dari satunya. Terus ya, ini aplikasi. Lalu klik English dan next. Kita pilih bahasa Inggris, lalu next. Mhm. Kemudian ini kayak privasi kayak location service-nya itu kayak mau dinyalain atau di nggak nyalain terserah. Kalau kita nyalain aja. No skip. Oke, berarti kita sekarang udah bisa pakai terserah mau ngapain aja bisa. Dan tampilannya ketika Linux sudah di-download akan seperti ini. Dan selesai. Sekian dari pemaparan kami. Maaf apabila ada kesalahan atau tutur kata kami. Eh, Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih. Oke, jadi begitu cara power off-nya.